Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak Bapak? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk silakan. Semuanya siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat belajarnya. Coba kita tepuk 1 sampai 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Silakan untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Semua, oke. Hadir semua ya. Sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran di pagi hari ini atau di siang hari ini, ya, Bapak ingin menunjukkan suatu benda. Pernahkah kalian melihat magnet? Pernah? Di magnet itu ada sifat-sifat, dan magnet itu dia mempunyai kutu. Nah, ini ada Bapak bawa magnet. Nanti setiap kelompok Bapak bagikan satu magnet untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, jadi hari ini kita akan belajar yaitu materi magnet, ya. Magnet sebuah materi benda ajaib. Magnet sebuah benda yang ajaib. Kenapa dia ajaib? Kenapa? Ada yang tahu kenapa magnet disebut sebuah benda yang ajaib? Ada yang tahu? Karena dia sudah dipisahkan masih juga bisa disatukan. Bisa disatukan, ya. Karena dia bisa tarik menarik. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Nah, yang pertama anak-anak Bapak dapat mengidentifikasi, ya, magnetis dan non magnetis. Nah, jadi magnet ini tidak semua benda dapat ditarik, ya. Yang dapat ditarik adalah benda magnetis. Kalau benda non magnetis, magnet tidak dapat menarik. Nah, yang kedua, ya, anak-anak Bapak dapat menjelaskan sifat kutub, ya, sifat kutub magnet. Nah, sifat kutub magnet ada dua, ya. Nah, nanti kita Bapak jelaskan. Terus yang ketiga, anak-anak Bapak dapat menyimpulkan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari, ya. Manfaat mempelajari magnet dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat, anak-anak Bapak dapat menyajikan hasil percobaan. Nanti Bapak kalian membuat 3 kelompok. Nah, kalian membuat percobaan masing-masing kelompok, ya. Nah, seperti magnet kutub 1 dan kutub 2 didekatkan apa yang terjadi. Oke. Sekarang kalian perhatikan video yang Bapak tampilkan ke depan, ya. Sambil kalian lihat magnet yang sudah Bapak kasihkan, ya. Kalian lihat, ya. Kalian lihat magnet yang Bapak tampilkan di depan, ya. Semuanya kalian perhatikan.
ada magnet. Jadi magnet itu dia dapat menarik suatu benda, hanya benda magnetis, ya. Nah, jadi di dalam video sudah disebutkan benda magnetis dan benda non magnetis. Nah, sekarang mau minta kalian bikin kelompok sesuai kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Ayo, kelompoknya bikin dulu. Silakan. Oke, selanjutnya ya, Bapak kasihkan ke KPD. KPD ini dikerjakan setiap kelompok kalian masing-masing. Paham? Nah, ini kelompok satu Bapak kasih dulu. Jangan lupa nama kelompoknya dibikin ya. Ini kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Yang cepat mengerjakan di lembar sebelahnya. Coba sekarang perhatikan. Setiap kelompok perhatikan dulu. Suci. Nah, ya, fokus ke Bapak dulu. Ya, fokus ke Bapak. Nah, magnet itu di dalam video tadi ada berapa kutub? Kutubnya ada dua. Ada 2 kutub. Kutub yang pertama ditandai dengan huruf apa? Ditandai huruf N. N itu kutub apa? Kutub utara atau kutub selatan? Kutub utara. Jadi selepas itu ditandai dengan huruf apa lagi? Ditandai dengan huruf S. Ya. S itu singkatan dari selatan. Jadi magnet dia mempunyai 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Nah, paham anak-anak? Nah, di dalam video tadi juga sudah dijelaskan, magnet hanya dapat menarik suatu benda, ya, jika benda tersebut benda magnetis. Nah, kemarin Bapak sudah suruh bawa, yaitu ada paku, sendok logam, sendok plastik, ya, apa nih, klip kertas, ya, batu, plastik, yang ada juga kayu. Paham? Nah, sekarang kalian kelompokkan mana benda yang magnetis dan mana benda non magnetis. Nah, cara mengelompokkan kalian harus mempraktekannya. Oke, sekarang giliran yang pertama untuk kelompok 1. Nah, sekarang Bapak berikan contoh ya. Bagaimana cara mempraktikkan dan memilih benda magnetis dan benda non magnetis. Nah, sekarang Bapak kalian lihat ya. Nah, ini disebut benda apa nih? Bapak ambil nih. Benda apa nih? Disebut benda apa? Paku. Nah, di dalam video tadi disebutkan benda yang menempel disebut dengan benda magnetis. Nah, bisa ditariknya? Bisa. Nah, benda yang dapat ditarik magnet disebut dengan benda magnetis. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalian perhatikan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Coba. Nah, dapat ditariknya tidak? Tidak bisa. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 2 praktekkan ya. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet apa saja? Nah, tidak bisa. Boleh menggunakan magnet yang lebih besar, Heru, coba. Nah, nempel tidak? Tidak bisa. Berarti tidak lekat atau tidak menempel dia. Nah, sekarang gantian. Gadis, coba. Gadis menggunakan sendok logam. Nah, tempelkan menggunakan sendok logam. Nah, apa yang terjadi? Ya, dia akan menempel. Nah, sekarang segala macam benda yang sudah ada di meja ini kalian kelompokkan benda yang dapat ditarik magnet atau disebut dengan magnetis dan benda dan non magnetis kalian pisahkan. Ada berapa macam benda yang dapat ditarik magnet dan ada berapa macam benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, silakan praktikkan ya. Bapak lanjut ke kelompok 3. Apa yang terjadi? Magnet jika kutub selatan dan kutub selatannya didekatkan. Coba Suci, dekatkan. Nah, dia menjauh berarti sifatnya tolak menolak. Oke, paham? Nah, berarti akan terjadi tolak menolak. Oke, sekarang kelompok 2 dan kelompok 3 perhatikan ke depan ya.
Kelompok 1 akan mempresentasikan ya benda non magnetis dan benda magnetis. Ada berapa macam benda yang sudah kelompok 1 bawa? Benda magnetis dan benda non magnetis. Oke, silakan. Apa saja? Contoh pertama yaitu paku. Paku. Nah, Ditaruh di magnet. ditaruh dengan magnet, dia Menempel. menempel. Oke, berarti paku itu benda Magnetis. magnetis. Kelompok ya, coba Heru. Nah, mana benda yang termasuk benda magnetis dan benda non magnetis? Oke. Magnetis itu benda apa tuh Heru disebut dengan kelip kertas. Oke, selanjutnya apa lagi? Yo, Sipa coba. Paku. Menempel atau tidak? Menempel, Pak. Menempel. Disebut dengan benda apa? Magnetis. Bujang? Benda magnetis atau bukan? Magnetis karena dia menempel atau lekat, tarik menarik dia. Nah, sekarang kalian praktikkan bagaimana sifat-sifat magnet. Nah, sekarang kutub utara. Coba, gadis, praktikkan. Kutub utara sama kutub utara. Didekatkan apa yang terjadi? Ya, juga tolak menolak. Oke. Jika kutub yang berbeda didekatkan, apa yang terjadi, Heru? Coba, dekatkan. Kutub yang berbeda akan menempel atau disebut dengan tarik menarik. Oke, silakan kelompok 2 duduk ke kelompoknya masing-masing. Ya. Lanjut untuk kelompok 3, silakan maju. Apa saja benda-benda yang termasuk benda magnetis dan benda non magnetis? Ayo, Putri, silakan. Ayo. Ini termasuk benda apa, Putri? Non magnetis. Coba buktikan, benar apa tidak? Nah, menempel? Tidak menempel. Oke, sekarang benda yang termasuk benda magnetis. Ayo, Suci coba. Nah, itu coba boleh paku ataupun kelip kertas boleh. Banyak pun boleh kelip kertasnya. Ya. Oke, nah sekarang ditentukan. Nah. Menarik dia? Menarik ya. Nah, berarti kelip kertas termasuk benda magnetis. Oke, sekarang Ayu coba praktikkan sifat-sifat magnet. Magnet ada berapa kutub, Ayu? 2. Oke, coba kutub selatan sama kutub selatan didekatkan. Apa yang terjadi, Ayu? Kutub selatan dan kutub selatan didekatkan. Apa yang terjadi? Yo, kutub selatan dan kutub selatan didekatkan. Nah, akan terjadi tolak menolak. Nah, kakak-kakaknya sudah siap? Sudah siap, sudah jasa. Sebelum kita menutup kegiatan belajar kita pada siang hari ini, ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari yaitu magnet sebuah benda yang ajaib. Kenapa disebut ajaib? Karena dia bisa tarik menarik dan bisa tolak menolak. Nah, tidak semua benda pula yang dapat dia tarik, ya, dan ada juga bisa tolak menolak. Terbagi menjadi 2, benda magnetis dan benda non magnetis. Salah satu contoh benda magnetis apa? Paku. Nah, salah satu contoh benda non magnetis? Batu. Plastik. Oke. Sudah paham semua? Jika kutub utara dan kutub selatan didekatkan, apa yang terjadi? Tarik menarik. Jika kutub utara dan kutub utara didekatkan, apa yang terjadi? Tolak menolak. Nah, jadi apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Bisa kita ambil kesimpulan bahwa ya, kita dapat menarik suatu benda yang kita ingin dan kita dapat menolak suatu benda yang tidak kita ingin. Misal, ya,
ada benda yang jatuh, ya. Kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada benda yang jatuh, dapat kita ambil, ya, atau dapat kita tarik. Tapi kalau benda yang sudah tidak berguna, ya, kita tolak, ya. Nah, seperti itu. Paham anak-anak? Nah, oke. Nah, jadi ada 3 orang, ya, atau 5 orang penjawab pertama yang Bapak berikan hadiah. Ini adalah beberapa pulpen, ya, Bapak berikan hadiah sebagai motivasi. Mudah-mudahan minggu yang akan datang, ya, pelajaran berikutnya lebih semangatlah lagi. Nah, sebutkan 2 kutub magnet. Kutub utara, kutub selatan. Oke, ya. Lanjut. Mudah-mudahan pelajaran berikutnya kalian lebih semangat lagi, ya. Nah, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa, kita pulang. Ya, lagi.